sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita diam sejenak, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang merasa sedih nggak bisa ketemu teman di gereja, sekolah minggu maupun di sekolah. Tetapi tetap percaya Tuhan Yesus selalu hadir di setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah ku sediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah ku sediakan. Teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati yang akan membawakan firman, berkati kami yang bertugas, berkati juga teman-teman yang ada di rumah supaya mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Orang
Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21, ayat 26 dan 27. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melainkan apa yang kunjarkan kepadamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku sentiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lain memerintahkan seluruh maksud Allah kepadamu. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ina mau ingatkan dulu supaya adik-adik siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Sudah siap? Nah, adik-adik, hari ini kita masih belajar dari tokoh Rasul Paulus. Adik-adik tahu kan, di dalam melayani, Paulus itu pergi dari satu kota ke kota lainnya untuk mengabarkan Injil. Dia pergi ke Efesus, ke Makedonia, Troas, dan akhirnya sampai di kota yang namanya Miletus. Nah, adik-adik, waktu Paulus ada di kota Miletus, Paulus memanggil para penatua dari kota Efesus untuk datang ke Miletus dan menemui Paulus. Di dalam pertemuan itu, Paulus berbincang-bincang dengan para penatua dan mengajarkan teladan-teladan. Adik-adik, ada yang ingat nggak cerita minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kak Bunga? Teladan apa yang diajarkan oleh Paulus? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul, Paulus mengajarkan bahwa dia adalah orang yang kuat imannya. Nah, hari ini kita mau belajar satu teladan lagi dari Paulus, yaitu bahwa Paulus tidak pernah lalai menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Lalai itu artinya apa ya? Adik-adik, lalai itu artinya tidak melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu namanya lalai. Ya, jadi kalau adik-adik ada tugas tapi tidak dilakukan, ditunda-tunda, itu namanya adik-adik lalai. Kita semua sudah tahu kan bagaimana Rasul Paulus setelah dia mengenal Tuhan Yesus dan dia bertobat. Dia menjadi orang yang setia di dalam melayani jemaat. Dia tidak melayani hanya di tempatnya sendiri, melainkan dia pergi ke kota-kota lain, berjalan jauh untuk mengabarkan Injil. Nah, di dalam pelayanannya, Paulus menghadapi banyak sekali tantangan. Kalau adik-adik sudah mendengar cerita-cerita yang lalu, pasti adik-adik tahu ya bahwa di dalam melayani umat, Paulus itu menghadapi berbagai tantangan. Dia dianiaya, bahkan dia pernah dimasukkan ke dalam penjara, dan juga dia hampir dibunuh.
Tetapi Paulus sama sekali tidak peduli dengan kesulitan-kesulitannya. Dia tetap fokus, dia tetap melayani umat, dia tidak pernah lalai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Adik-adik bayangin deh, kalau kita menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Paulus, mungkin saat itu kita ketakutan ya, lalu kita lari, lalu kita tidak mau lagi melayani. Tetapi coba lihat contoh yang diberikan oleh Paulus. Paulus tidak lari, dia tidak lalai dengan tanggung jawabnya, dengan tugas-tugasnya. Justru dia tambah bersemangat. Nah, sebagai contoh nih, ingat nggak cerita waktu Paulus di penjara? Masih ingat kan? Nah, waktu Tuhan sudah melepaskan Paulus dari penjara, apakah Paulus marah kepada Tuhan? Tidak kan? Apakah Paulus ketakutan? Iya, dia takut, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Lalu apakah Paulus ngambek sama Tuhan lalu dia berhenti melayani? Tidak ya adik-adik. Dia bahkan dengan sabar, dengan penuh kasih, dengan sukacita mengabarkan Injil kepada kepala penjara. Sehingga Bapak kepala penjara beserta seluruh keluarganya menjadi orang yang percaya. Mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus itu dia sangat menyadari bahwa tugas dari Allah di dalam hidupnya adalah untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dan Paulus tidak mau mengecewakan Tuhan. Paulus juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Nah, adik-adik tahu nggak janji-janjinya Tuhan kepada kita semua? Nah, betul. Tuhan berjanji untuk menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, menghibur, dan juga mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Di dalam pelayanannya, Paulus bukan cuma bicara saja loh, tapi Paulus langsung memberi contoh dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, ada 2 kali Paulus memberi peringatan dengan tegas kepada orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya. Nah, Paulus berkata di ayat 21, coba baca. Dia berkata bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosanya dan datang kepada Allah serta percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayat ke-26, Paulus bilang, kalau mereka tidak mau bertobat, nantinya mereka akan binasa. Aduh, adik-adik, coba Paulus tegas-tegas ya. Dia memberi peringatan kepada bangsa Yahudi dan bangsa lainnya. Karena apa? Karena Paulus mengasihi mereka. Adik-adik, setelah mendengar cerita Paulus, kita semua mengerti kan teladan apa yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Paulus tidak lalai dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh nih di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Bagaimana supaya adik-adik tidak lalai. Nah, buat adik-adik yang kecil dulu nih, yang masih di balita atau di pratama. Contohnya ya, kalau mama suruh mandi sore, siapa yang suka bilang, nanti dulu mah, nanti aku lagi asik nih main. Ayo, suka tunda-tunda ya.
Nah, adik-adik coba lihat akibatnya. Kalau adik-adik lalai dan menunda-nunda, akhirnya mandinya kesorean. Nah, di musim hujan seperti ini, airnya kan dingin tuh. Lama-lama adik-adik bisa sakit deh. Atau adik-adik suka menunda-nunda kalau mama suruh makan atau minum susu. Ayo, jangan ya adik-adik. Kalau adik-adik makannya tidak teratur, tidak mau minum susu, lama-lama badannya jadi lemah loh. Nanti adik-adik jadi gampang kena penyakit. Nah, adik-adik, kalau mama atau papa menyuruh sesuatu, kakak yakin deh, pasti itu semua untuk kebaikan adik-adik. Makanya kalau mama papa suruh, adik-adik jangan lalai ya, jangan suka tunda-tunda, langsung dikerjakan. Nah, sekarang buat kakak-kakaknya nih yang sudah sekolah, Kak Ina mau tanya, ada nggak yang suka lalai melakukan pekerjaan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah? Lalai bikin PR-nya, lalai belajarnya, padahal besok ulangan. Nah, adik-adik, Kak Ina mau ingatin ya, sebaiknya mulai hari ini kita semua belajar disiplin. Karena apa? Di dalam disiplin itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Kita tidak lalai dengan tugas-tugas kita. Kita ingat kapan kita harus belajar, kapan kita harus main. Bukannya nggak boleh main, boleh saja main, tapi utamakan dulu tugas-tugasnya. Lakukan dulu tugas-tugasnya. Setelah selesai, baru kita bermain. Setuju adik-adik? Kalau kita tidak lalai di dalam tugas-tugas sekolah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, pasti kita harus juga berdoa ya. Kita minta pertolongan pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa sih yang kita dapat dari teladannya Rasul Paulus? Nah, dari kisah Rasul Paulus yang sudah kita dengar hari ini, kita belajar dan mengetahui dua hal. Yang pertama adalah Tuhan Allah tetap setia dan bekerja sampai saat ini. Tuhan Allah tidak pernah lalai. Dia selalu menolong kita, memelihara kita, memberi penghiburan kepada kita, dan Dia menyelamatkan umatnya yang berdosa. Nah, karena apa ya adik-adik? Kok Tuhan baik banget? Karena Tuhan mengasihi, menyayangi umatnya. Tuhan menghendaki supaya manusia tidak binasa. Tuhan ingin supaya manusia bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dan berbalik kepada Tuhan Allah. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua apa ya? Yang nomor dua adalah Tuhan ingin kita semua anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang disiplin dan tidak lalai dengan tugas-tugasnya. Ya, baik tugas yang diberikan oleh orang tua, oleh guru-guru di sekolah, atau oleh kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik harus belajar menjadi pribadi yang disiplin, menepati jadwal yang sudah dibuat, belajar untuk tidak menunda-nunda. Nah, adik-adik, Kak Ina mau mulai hari ini kita semua, Kak Ina juga, marilah kita hidup untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan dengan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu hidup dengan disiplin dan tidak lalai terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Mengerti adik-adik? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan
dan kami sudah boleh belajar dari Rasul Paulus. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus mau menolong kami supaya kami boleh melakukan seperti apa yang sudah Paulus lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang disiplin, dan tidak lalai di dalam melakukan tugas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberi persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya bisa disimpan di amplop dulu ya teman-teman. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik sekolah minggu yang baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama secara online dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat, yang terus melakukan apa yang baik, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan setiap adik-adik dalam perjuangannya sampai hari ini, dalam pendidikannya di sekolah, dan secara khusus ketika mereka masih melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu, berikan kemampuan, kepintaran untuk menerima setiap pelajaran yang ada, sehingga kami percaya hasil ketika mereka mengikuti ujian pun Tuhan berikan yang terbaik, dan masa depan adik-adik sekolah minggu kami percaya semuanya baik dalam pandangan Tuhan. Berdoa juga untuk semua orang tua, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran dalam mendidik mendewasakan adik-adik kami dalam terang kasih Tuhan. Orang tua diberikan hikmat Tuhan dan memberikan video yang baik agar itu boleh dilihat dan adik-adik boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan memberkati dengan keluarga mereka masing-masing, dan kami percaya apapun yang dilakukan oleh mereka semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau sebentar nanti Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai memberkati adik-adik sekolah minggu bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin.